Ya saya kira itu yang kalau mau, ya tentu saja eh, masing-masing punya kehebatannya, masing-masing punya sikap kepribadiannya sendiri. Nah, dan itu kan tergantung juga dari latar belakang macam-macam. Kalian tidak bisa membedakan begitu saja antara Soekarno dan Hatta. Karena kan punya karakternya sendiri, punya cara hidupnya sendiri, dan sebagainya. Tapi dua-duanya punya jasa besar bagi bangsanya. Nah, itu yang harus ditangkap. Soekarno punya jasa besar, Hatta punya jasa besar, Sakrir punya besar, Tan Malaka punya jasa besar. Jadi kalau mau membandingkannya, ya tidak bisa dibandingkan begitu saja. Kalian anak muda harus tahu latar belakang mereka, kebiasaan mereka. Seperti Hatta yang lucu buat saya dengar ya. Ya kalau baca buku itu nggak boleh dicoret-coret. Harus bukunya tetap harus bersih. Sama kalau nggak salah nggak boleh tidur bareng buku ya. Iya, pokoknya pokoknya membaca buku tidak boleh coret, tidak boleh rusak. Gitu. Nah beda dengan Hatta kan. Coba kau lihat, semua buku yang saya baca kan semua penuh dengan coretan. Ini tulisan saya tentang Pak Hatta. Ini judul yang ketiga. Ini kumpulan dan dari berbagai orang. Teman-teman Pak Hatta, orang yang merasa kenal dengan Pak Hatta, dan segala macam. Ada sekian banyak tulisan di sini. Tunggu. Yang Peta ada di sini. itu tentang apa? Ya tentang otonomi daerah. Ini hubungan Bung Hatta, demokrasi rakyat, berdaulat, sejahtera bersama dengan otonomi daerah, kabupaten. Itu judul yang saya pakai. Nah ini berapa halaman ini? 400, 688 halaman dari berbagai pihak. Salah satunya kebetulan saya diminta itu nulis. Tapi emang Pak Hatta tuh apa ya, pro rakyat banget ya, kerakyatan banget. Iya. Bagi dia rakyat yang memerintah rakyat. Jadi presiden itu, wakil presiden itu rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk memerintah rakyat. Dalam arti memerintah bukan untuk kepentingan dia, tetapi untuk kepentingan rakyat yang memilih dia. Saya tidak tahu ke depannya, mudah-mudahan ada pemimpin. Itu ya. Belum tergantikan berarti ya. Menurut saya sih ya. Menurut saya. Artinya terutama kesederhanaan, kecerdasan. Ya dengan tentu saja kita tidak bisa tanpa melihat situasi yang dihadapi. Setiap pemimpin kan menghadapi hal-hal. Setiap generasi kan. Sebagai satu contoh, generasi Prabowo, kamu tidak bisa samakan dengan generasi Soekarno dan Hatta. Itu kayak keren aja. Hatta dari keluarga kaya, tapi hidupnya tuh sederhana gitu. Iya, waktu apalagi setelah berhenti sebagai wakil presiden, ya itu contohnya
bayar listriknya aja nggak mampu dibayarin oleh Ali Sadikin. Dan itu nggak bilang-bilang juga kan. Enggak. Ali Sadikinnya yang tahu sendiri, terus akhirnya Iya, dibayar. Jadi kehidupan sederhana itu, ya sampai sekarang anak-anaknya juga meniru ayahnya. Hidupnya sederhana, walaupun ya tentu saja dalam kondisi sekarang udah beda. Nah, iya kan, mobil yang dimiliki udah berbeda. Kata Hatta kalau misalnya misal Hatta jadi wapres sekarang, Ya enggak, ya beda. Kalau andai kata kesempatan dia mendapatkan, andai kata masih hidup dan dia mendapatkan kesempatan untuk menjabat kembali, pasti berbeda. berbedanya gimana? Ya karena cara berpikirnya kan berbeda. Memahami persoalan juga berbeda kan. Akan lebih baik kah? Menurut saya pasti akan lebih baik. apalagi secara ekonomis. Iya. Karena memang dia ekonom, dia sangat taat kepada aturan. Bagi Hatta itu, kalau kita sudah, satu contoh yang sederhana. Ya, dia pernah sakit di rumah sakit. Oleh dokter, kakinya itu disuruh naik, diangkat. Ya. Sampai dia tidak ada orang datang, baru dia turunkan setelah dokternya katakan turun. Taat pada aturannya. Dia gitu. taatnya kepada aturan bukan main. Aturannya disuruh begitu ya dia begitu. Kalau orang lain barangkali ya begitu dokternya pergi, diturunin. Curi-curi momen. Kan jauh lebih baik ya kalau Hatta, apalagi sekarang gitu ya, menduduki suatu jabatan. Ya mungkin. Tapi kan kita tidak bisa berandai-andai. Ya kesalahan kita itu kalau kayak masa depan itu bukan andai. Masa depan itu dibuat berdasarkan pengalaman yang lampau dan sekarang dirumuskan untuk berjalan ke depan. Makanya kita harus belajar Hatta ini ya. Iya, jadi seperti contohnya apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan makan gratis itu, sebenarnya itu kan melihat hari depan. Iya kan? Tapi kenapa? Karena ada pengalaman-pengalaman masa lampau yang sampai sekarang masih berjalan, yaitu bahwa banyak orang nggak makan. Iya kan? Nah, Prabowo mencari jalan bagaimana supaya ini tidak berlangsung terus. Nah, dibuatlah itu. Terserah orang setuju atau tidak, itu faktanya kayak gitu. Apakah nanti berhasil atau tidak, itu juga urusan yang berbeda. Tapi Prabowo punya ide untuk menyelesaikan salah satu persoalan untuk hari depan adalah melalui MBG itu. Nah, ini harus dipahami seperti itu. Kalau enggak ya nanti yang kerjanya cuma apaan. Ya enggak selesai kalau cuma semua orang cerita apaan, ya enggak selesai kan. Tapi kalau kita mengerti bagaimana kelampauan dan situasi kekinian, ternyata ini kok enggak. Nah, lalu Prabowo melihat, oh ya kita harus melakukan sesuatu. Nah, sesuatu yang dia bikin itu adalah berdasarkan pengalaman itu, maka dia buat MBG. Apa artinya MBG? MBG itu adalah cara untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Nah, berkaitan juga sama Hatta sekarang, kan dia bikin koperasi rakyat. Iya, koperasi merah putih. Koperasi merah putih. Nah, iya, kaitannya ya Hatta lah yang memulai
Dan Hatta itu memulai koperasi itu bukan tanpa belajar. Dia khusus datang ke Skandinavia. Oh iya. Ketika dia jadi mahasiswa, dia datang ke Skandinavia, ke Denmark, dan negara-negara lain. Dia lihat bagaimana kehidupan di sana. Dan memang negara yang paling sukses memberikan kehidupan tanpa berbagai gejolak. Kalau misalnya, kalau kamu ke Denmark, ada sesuatu yang kamu lupa, tidak akan hilang. Dia ada di tempatnya terus sampai saatnya nanti yang punya datang ngambil. Nah itu ya, keadaan seperti ini dilihat oleh Hatta. Nah dalam kaitan dengan koperasi, seperti yang kemarin juga dikatakan oleh Pak Emil Salim, bahwa Pak Hatta mengatakan tentang koperasi itu ya dia datang. Nah, apakah nanti pelaksanaan koperasinya itu sama dengan yang dijalankan sekarang? Ya, kita lihat. Tentu ada perbedaan tertentu karena kondisi yang dihadapi juga sudah berbeda. Oke?